Jadi ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam proteksi instalasi listrik. Yang pertama ini yaitu MCB atau miniatur circuit breaker, di mana MCB ini alat pengaman arus listrik dari beban lebih dan hubungan singkat. Jadi ada dua komponen penting dalam MCB, yaitu termis sebagai bahan pengaman beban lebih dan relay elektromatik sebagai pengaman dari hubungan singkat. Ada beberapa keuntungan dalam penggunaan MCB ini. Yang pertama, dapat mengamankan atau memutus hubungan semua fase dari rangkaian tiga fase walaupun terjadi hubung singkat pada salah satu fasenya saja. Kemudian dapat digunakan kembali setelah proses pengamanan terjadi. Dan yang ketiga yaitu mempunyai respon yang baik bila terjadi gangguan seperti hubungan singkat atau hubungan lebih. Yang kedua ada MCCB atau Molded Case Circuit Breaker, di mana MCCB ini fungsinya sama dengan MCB. Nah, namun yang membedakan itu MCCB ini mempunyai kemampuan pengisian arus yang dapat diatur sesuai dengan batas beban yang diinginkannya. Di dunia industri, MCCB dapat juga disebut sebagai breaker. Dan ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, di mana ELCB ini adalah alat pengaman arus listrik bila terjadi kebocoran listrik atau tegangan pada sebuah rangkaian instalasi listrik. Nah, maksudnya kebocoran arus ini yaitu arus keluar bukan pada beban yang diharuskan. Misalnya, arus listrik yang masuk pada manusia atau ada manusia yang tersengat listrik atau kesetrum. Dengan kata lain, ELCB digunakan sebagai pengaman manusia dari tegangan sentuh dan arus listrik yang bocor. Kemudian ada ACB atau Air Circuit Breaker, di mana ACB ini merupakan alat pengaman listrik yang dapat mengamankan aliran listrik dengan pemadam busur api berupa udara. Udara dapat pada tekanan bumper digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching atau gangguan seperti hubungan singkat. Kemudian ada OCB atau Oil Circuit Breaker, nah, di mana pada OCB ini untuk pengaman dari percikan api yang timbul akibat gangguan. OCB bekerja ketika ada busur api yang terjadi, nah, di mana pada OCB ini menggunakan minyak. Nah, minyak tersebut berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak tersebut. Selanjutnya yaitu VCB atau Vacuum Circuit Breaker, di mana VCB ini alat pengaman listrik berfungsi sebagai pengaman busur api. Nah, perbedaan VCB dengan OCB dan LCB ini adalah pada VCB ini terdapat ruang hampa udara untuk mengamankan busur api. Nah, pada saat terbuka, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi. Selanjutnya ada NFCB atau No Fuse Circuit Breaker, di mana ini merupakan circuit breaker tanpa adanya screen atau fuse. Kemudian ada juga Sulfur Hexafluoride Circuit Breaker atau SF6CB. Nah, ini sama dengan ACB, OCB, dan PCB. Namun pada SF6CB ini bahannya menggunakan sulfur atau gas hexafluoride. Nah, gas tersebut merupakan gas yang berat dan mempunyai sifat dielektrik dan mempunyai sifat memadamkan busur dengan baik. Kemudian ada screen atau fuse. Nah, ini sebenarnya sama dengan MCB. Nah, screen ini digunakan untuk mengamankan arus listrik hubung singkat atau beban lebih. Biasanya pada instalasi rumah atau peralatan rumah sederhana seperti dispenser, rice cooker, dan lain-lainnya. Namun penggunaan fuse saat ini sangat jarang sekali karena jika sudah mengalami gangguan atau screen terputus, maka tidak dapat digunakan lagi untuk fuse-nya ini. Kemudian ada OVL atau Thermal Overlay Relay. Nah, ini alat pengaman listrik rangkaian motor 3 fasa. Nah, kemudian untuk kelebihannya ini dibanding MCB dan SCB sebagai pengaman beban lebih adalah dapat diatur sedemikian rupa, misalnya pemberitahuan melalui lampu indikator ini dan pemilihan batas beban atau arus beban yang juga dapat diatur. Selanjutnya yaitu termostat atau alat yang dapat memutus arus hubungan arus listrik dengan sebuah. Nah, pada pertemuan ini akan dilakukan penugasan, nah, di mana pada penugasannya yaitu membuat ringkasan atau resume mengenai SNI PUIL tahun 2011. Di mana untuk pengerjaannya yaitu dalam kelompok, mana dalam satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian ringkasannya dibuat secara ringkas dan padat, disusun dengan menarik, dikumpulkan dalam bentuk file PPT. Nah, setiap anggota kelompok ini wajib mengumpulkan atau mengupload di Spada. Jika ada yang tidak mengumpulkan, maka mahasiswa atau mahasiswi tersebut tidak mendapatkan nilai walaupun anggota kelompok lain telah mengumpulkan atau mengupload di Spada. Kemudian perlu diperhatikan untuk nama format filenya seperti tertera di bawah berikut ini. Sekian untuk pertemuan 3 utilitas bangunan 2. Jika terdapat
hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.